Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wastajarat ya habibi 'indaka dhabyun nufur. عندما شد المحامل وتنادوا للرحيل جئتهم ودمع سائل قلت قف لي يا دليل وتحمل لي رسائل أيها الشوق الجزيل. واستجارت istajaro ay talabul amni, mohon perlindungan atau mohon keamanan. Ya habibi, wahai kekasihku, indaka di sisimu apa adzabyu, kijang, an-nufuru yang cepat larinya. Wastajarat indaka adzabyun nufuru ya habibi. Indama syaddu, ketika mereka telah mengencangkan al-mahamila, terhadap bawaan barang-barang bawaan yang mau dibawa perjalanan. Watanadau dan saling memanggil, dan mereka saling memanggil gitu, dirrohili untuk keberangkatan. Indama syaddu, asyaddu ay al-aqdu al-qawiyu, ikatan yang kuat, wasyadidulan dan kuat. Syadattu syai', syadattu menguatkan aku, asyai'a terhadap sesuatu, ay qawaitu, yakni aku menguatkan aqdahu, ikatannya syai'. Jadi indama syaddu, ketika mereka menguatkan ikatan atau ketika mereka menguatkan al-mahamila, jam'u mahmal, ismu makanin min hamala, ismu makanin yaitu isim makan, min hamala dari fi'il madhi hamala. Wa huwa, adapun mahmal, makanun yaitu tempat yumkinu yang mungkin lana bagi kita, apa an-nahmila untuk membawa asyai'a terhadap sesuatu, alaiha di atasnya, alaihi gitu ya. Wa huwa makanun yumkinu lana an nahmila syai'a alaihi. Jadi al-mahamil itu jamak dari mahmal. Setelah barang-barang bawaan itu dikencangkan, ikatannya di unta, watanadau lirrahili, watanadau al-musyarakah fin nida. Tanadau berarti musyarakah itu bersekutu fin nidai dalam panggilan, berarti saling memanggil. Ayo budal, ayo berangkat, saling memanggil untuk berangkat. Lirrohili, untuk berangkat, ay lirtihalir rohil, yakni untuk keberangkatannya rombongan. Ji'tuhum, aku datang kepada mereka, wadama'u, sedangkan air mataku, sa'ilun yaitu mengalir. Ji'tuhum, aku datang kepada mereka, wadama'u, sedangkan air mataku, sa'ilun yaitu mengalir. Keempat, al-wawu, adapun wawu, haliyatun yaitu wawu haliyah, yang menunjukkan dalam keadaan. Wadam'u, dalam keadaan air mata, sa'ilun yaitu mengalir, begitu. Ai ji'tuhum bagian, ji'tuhum datang aku kepada mereka bagian dalam keadaan menangis. Qultu, aku mengucap, kif,
berhentilah li untukku ya dalilu, hai pemimpin rombongan. Qif, berhentilah li untukku ya dalilu, wahai pemimpin rombongan. Kalimat ad-dalil huna bimakna rois. Ad-dalilu adapun kata ad-dalil huna di kalimat ini di sini bimakna roisi, yaitu bermakna pimpinan. Li'annahu, karena sesungguhnya ad-dalil atau ar-rois, li'annahu, karena sesungguhnya ar-rois alladzi yakudu, yaitu yang menuntun al-qauma terhadap kaum, wa yadulluhum, dan menunjukkan siapa rois terhadap kaum, ala jihatis safari, ala wijhatis safari, terhadap tujuan perjalanan. Wa tahammal li rasaila, wa tahammal, dan bawakan li untukku, rasaila, beberapa surat, surat cinta, surat rindu. Keenam, jam'u risalatin, adapun apa tadi, rasail, yaitu jamak dari kata risalah. Wa yuqsadu biha, wa yuqsadu, dan dimaksud biha, apa biha rasail, risalah ya, apa biha risalah, risalatul hubbi, apa risalatul hubbi, wa yuqsadu, dan dimaksud biha dengan risalah, apa risalatul hubbi, berarti wa tuqsadu gitu ya, wa tuqsadu, dan dimaksud biha dengan lafaz risalah, apa risalatul hubbi, risalah cinta, surat cinta, wasyauqi, dan rindu, surat cinta dan rindu. Ayyuhas syauqu, wahai kerinduan al-jazilu, yang mendalam. Ayyuhas syauqul jazilu. Nahwa hatika, dibawa kemana? Nahwa hatika, ke sekitar tempat, nahwa hatikal manazili, ke sekitar tempat itu, ke sekitar tempat itu. Hatika 37, aslu hatika, lafaz hatika itu asalnya adalah tika. Ismu isyaratin, yaitu isim isyarah, lil mufradah al muannasah, untuk muannasah tunggal ya, perempuan tunggal. Wazidat, dan ditambahkan alaihi, terhadap lafaz tadi tika, apa al-ha'u, lafaz ha, litambihi, karena tambih itu peringatan. Jadi ila tilka nahwatikal manazili, sebenarnya asalnya begitu, kemudian tambahan ha tika, ya, ha itu adalah ziyadah litambih. Berarti nahwa hatikal manazili, ke ai ila gitu ya, ai ila nahwi hatikal manazili, surat cintanya, surat rindunya dibawa, titip, tolong dikirim ke tempat itu, tempat di mana Rasulullah berada. Bil asyi, pada waktu sore, wal bukuri, dan waktu pagi. Ai fil masai, yakni di waktu sore, wasabahi, dan pagi. Kama fi qaulihi ta'ala, seperti dalam firman Allah Ta'ala,
Wadhkur rabbaka katsiran wasabbih bil 'ashiyyi wal ibkar. Wadhkur dan ingatlah engkau rabbaka kepada Tuhanmu katsiran dengan sebanyak-banyaknya, wasabbih dan bertasbihlah bil 'ashiyyi di waktu sore, wal ibkari dan di waktu pagi. Bil 'ashiyyi wal bukuri sama kan ya? Bedanya kalau tadi bukur ini ibkar. Kulluman fil kauni hamu. Kulluman, adapun setiap orang fil kauni di semesta ini, hamu mereka bingung, mereka galau, ya. Hamu yaitu mereka galau. Ai tahayyaru bil ishqi, ai tahayyaru yakni bingung mereka bil ishqi disebabkan kerinduan, disebabkan rindu. Fika terhadap engkau, ya bahil jabini wahai nabi yang bercahaya apa ini namanya jidatnya, bercahaya dahinya, ya bahil jabini, ya bahil jabini, wahai nabi yang bercahaya dahinya. 40 ai mustanirul jabini, yakni bercahaya dahinya. Walahum fika gharam, walahum dan yaitu bagi mereka fika terhadapmu, terhadap engkau, gharamun menanggung rindu. Gharam itu kerinduan yang sangat, ya, yang membuat hati tertawan, itu tertawan seperti terpenjara, itu namanya gharam. Gharamun yaitu rindu yang sangat. 41 ishtaqat terbentuk apa hadhil kalimatu kata ini, kata gharam, minal hurmi dari lafadz hurm, aitaini yakni hutang. Jadi hurm itu maknanya atain atau hutang. Yuqalu dikatakan rajulun ghurim. Makanya termasuk salah satu asnaf 8 itu wal gharimina 'alaiha, ya. Wal gharimina 'alaiha, orang yang memiliki beban hutang. Itu termasuk mustahik zakat, hutang untuk berjuang di jalan Allah, ya. Nah, itu termasuk orang yang berhak menerima zakat, termasuk di antara asnaf 8. Gharim itu orang yang berhutang. Rajulun gharim itu adalah laki-laki yang berhutang. Idza kana ketika ada lahu bagi rajul au alaihi atau kewajiban atas rajul apa dainun hutang muskilun yang memberatkan. Ya, jadi gharim, rajul gharim itu adalah seseorang yang memiliki hutang yang memberatkan. Waktu sama dan disebut apa adzunubu dosa, wal ma'asi dan maksiat bil maghrami dengan sebutan maghram. Jadi kata ini berderivasi. Kenapa dosa itu disebut dalam bahasa Arab dengan sebutan maghram, ya? Lianna fa'ilaha, karena sesungguhnya pelakunya az-dzunub wal ma'asi yastadinu, yaitu dia berhutang fima terhadap sesuatu yakrahuhu yang tidak menyukai ma atau membenci ma siapa Allah
berhutang kepada Allah. Jadi pelaku dosa itu disebut dosa dan maksiat itu disebut dalam bahasa doa itu dengan maghram, ya. Di akhir tahiyat itu, ya, di akhir tahiyat sebelum salam itu minal ma'tami wal maghram. Maghram itu az-dzunub wal ma'asi. Kenapa disebut maghram? Itu kata yang berderivasi dengan hurm tadi. Lianna fa'ilaha yastadinu fima yakrahuhullah. Karena pelakunya itu jadi berhutang kepada Allah karena memiliki itu. Berhutang karena membuat Allah tidak suka. Ya. Apa bentuk hutangnya terhadap Allah? Mintarkil awamiri berupa meninggalkan beberapa perintah. Meninggalkan beberapa perintah, wa fi'lin nawahi dan melakukan beberapa larangan. Jadi pelaku dari az-dzunub wal ma'asi, ya. Pelaku dari dzunub wal ma'asi itu disebut sebagai ghorim, ya. Dan dzunub dan ma'asinya disebut dengan maghram. Orang yang berhutang, ya, sama berhutang. Berhutangnya itu karena belum melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, atau belum meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah, sehingga masih punya tanggungan utang, ya. Waqad rawa, dan sungguh telah meriwayatkan siapa Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari fi Kitabil Adzani pada pasal adzan, babi du'ai qabla salami, bab doa sebelum salam. Salam salat ini, ya, maksudnya. Wabihi, dan dengan rawa Al-Bukhari, qala, berkata siapa Al-Bukhari, haddatsana Abdul Yaman qala akhbarana Syu'aib an Az-Zuhri qala akhbarana Urwah ibn Zubair an Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbaratku, Aisyah meriwayatkan, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena yaitu adalah Rasulullah, yada'u, yaitu berdoa fi sholati, di dalam salat sebelum salam ini, ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Jadi setelah fil alamina innaka hamidum majid ditambah doa ini, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wa fitnatil mamat. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Nah, ada maghramnya tadi, ya. Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya aku, a'udzu, mohon pertolongan aku, bika, kepadamu, min azabil qabri, dari siksa kubur, wa a'udzu, dan aku mohon perlindungan, bika, kepadamu, min fitnatil masih dajjal, dari bencana al-masih dajjal. Wa a'udzu, dan aku mohon pertolongan, bika, kepadamu, fitnatil mahya, dari fitnah kehidupan, wa fitnatil mamati, dan fitnah kematian. Allahumma inni a'udzubika, Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya aku, a'udzu, mohon pertolongan aku, bika, kepadamu, minal ma'tami, dari dari dosa, wal maghrumi, dan terlilit hutang. Wa yusamma, dan disebut istighraqur rajuli, tenggelamnya seorang laki-laki, bishtiyaqi habibihi, karena kerinduan kepada kekasihnya, rajul bil ghurami, dengan dengan sebutan ghuram. Jadi kalau tenggelam dalam kerinduan, larut dalam kerinduan, sampai terpenjara dengan kerinduan, disebut dengan ghoram. Jadi terpenjaranya dalam kerinduan itu disebut dengan ghoram. Li'annahu,
Karena sesungguhnya rajul yulazimu dia memperlakukan, itu boleh, atau memposisikan boleh, habibahu terhadap kekasihnya rajul, mulazamatal gharimi, sebagaimana perlakuan orang yang punya hutang. Perlakuan orang yang punya hutang kepada yang menghutangi. Gitu ya. Jadi memang tidak bisa lepas ya, karena punya hutang itu. Hutang yang membuat seseorang itu terpenjara. Ya, kita lanjut. Walahum fika ghurum, dan mereka itu mereka semua tertawan atau tertahan atau terpenjara dalam kerinduan kepadamu, wahai Rasulullah. Washtiyakun, dan rindu, wahaninun, dan cinta. Bima'anika, dalam menjelaskan hakikat atau dalam menjelaskan makna-makna Anda, qad tabaddat. Ini al-anamu boleh begitulah. Berarti diposisikan mubtada. Al-anamu, adapun para manusia, qad tabaddat, yaitu berselisih paham atau berbeda pendapat. Hairina, dalam keadaan bingung. Ya, tidak mampu untuk menjelaskan bagaimana hakikatnya Rasulullah, bagaimana keindahannya, kesempurnaan, keparipurnaan Rasulullah, itu memang tidak bisa menjelaskan. Antara satu dengan yang lain itu berbeda-beda. Ya, antara satu yang lain berbeda-beda. Perbedaannya itu bisa karena perselisihan, bisa karena perbedaan karena masing-masing melihat dari sisi yang berbeda. Fi ma'anika ay fi bayani kunhi wasfika wa dzikri haqaiqika, ay fi bayani kunhi sifatika, di dalam menjelaskan keberadaan sifatmu, sifat Anda, wa dzikri haqaiqika, dan menyebutkan hakikat-hakikatmu, realitas-realitasmu. Qad tabaddat, 43, qad tabaddat ay ikhtalafat, yakni berselisih. Ya, tadi ya, berselisih itu memang karena keterbatasan dari sisi pengetahuan, atau bisa karena berbeda dari sisi pandangnya, itu bisa menyebabkan perselisihan, utamanya dalam menjelaskan pribadi Rasulullah. Hairina ay tahayyarul insan, ay tahayyarul anam, ya, tahayyarul insanu fi bayani wasfika wa ikhtalafu fihi, ay tahayyara, yakni bingung, siapa al-insanu, manusia, fi bayani wasfika, dalam menjelaskan sifatmu, wakhtalafu, dan mereka berselisih, fihi, di dalam bayani wasfika. Anta lirrusli khitamun, anta, adapun Anda, lirrusli, terhadap para rasul, sebenarnya lirrusuli gitu ya, tetapi karena darurat syair ya tidak masalah, lirrusli gitu ya. Lirrusuli terhadap para rasul, khitamun, yaitu sebagai pamungkas. Jadi kalau ilustrasi yang digambarkan oleh Rasulullah itu luar biasa. Beliau menggambarkan bahwa hubungan beliau dengan para nabi itu seperti halnya bangunan rumah.
Inna mathali wa mathalal anbiya'i min qabli kamathali rajulin bana baitan. Ya. Jadi gambaran beliau atau penggambaran beliau terhadap hubungan beliau dengan para nabi itu seperti bangunan rumah. Orang yang membangun rumah. Dalam hal ini Allah sebagai pembangunnya, zat yang membangun rumah itu. Fa ahsanahu wa ajmalahu. Rumah itu dibangun sedemikian bagus, dibangun sedemikian kokoh, dibangun sedemikian megah. Illa mawdi'a labinatin fi zawiyah. Tetapi ada salah satu sudut dari rumah itu yang tidak diisi labinah, tidak diisi labinah, tidak diisi batu bata atau batako dalam konteks rumah kita, ya. Faja'alan nasu yatufuna bihi wa ya'jabuna lahu. Kemudian rumah itu menjadi pusat perhatian, pusat penelitian, pusat observasi dan lain sebagainya lah, ya. Wa ya'jabuna lahu, dan manusia-manusia ini heran, kagum dengan keluar biasaan rumah itu. Kekokohannya kuat, pondasinya kuat, temboknya kuat, desain bangunannya luar biasa. Tetapi ketika mereka sampai pada sudut yang belum terisi batu bata tadi, apa yang mereka katakan? Halla wudi'at hadhil labinah. Apa memang tidak dipasang ini labinah di pojok ini? Mengapa kok tidak dipasang ini? Seandainya dipasang, sudah lengkap, ya, lengkap kesempurnaan, kemewahan, kemegahan dari bangunan ini. Nah, kemudian Rasulullah menutup dengan sabda tersebut dengan fa'anal labinah wa ana khatamun nabiyyin atau khatimun nabiyyin. Fa'anal labinah, aku adalah labinah itu. Luar biasanya Rasulullah. Rasulullah memposisikan sebagai batu bata yang belum terpasang di pojok itu. Walau sebenarnya konsep dari risalah ini adalah sumbernya dari Rasulullah. Tetapi sebagai manusia, beliau lahir diutus seperti halnya labinah dari labinah di pojok rumah yang belum terpasang tadi. Fa'anal labinah, aku adalah labinah yang belum terpasang itu. Setelah aku diutus, maka berarti labinah itu telah dipasang, dan berarti pula kesempurnaan dari bangunan rumah itu telah selesai, telah paripurna. Wa ana khatamun nabiyyin, dan aku adalah pemungkas dari para nabi. Ya. Itu sekaligus menunjukkan bahwa memang tidak bisa dilepaskan syariatnya Rasulullah dengan syariat para nabi-nabi terdahulu, itu memang tidak bisa dilepaskan, ya. Itu menjadi bagian dari sampai sekarang syariat para nabi terdahulu yang masih diamalkan sangat banyak, ya. Anta lil maula syakuru, antalir rusli khitamun tadi, ya. Rasulullah sebagai nabi pemungkas sekaligus penyempurna, nabi yang menjadi labinah penyempurna dari kesempurnaan bangunan rumah tadi. Anta lil maula syakurun. Anta, adapun Tuhan, adapun Anda, lil maula terhadap Allah, lil maula terhadap Allah, 45 ailillah. Syakurun yaitu hamba yang paling banyak bersyukur. Syakurun yaitu hamba yang sangat banyak bersyukur. Sighah mubalaghah, ya. Sangat banyak bersyukur. Wa huwa, adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksaruman yaitu paling
banyaknya orang fil ardi di bumi, apanya yang paling banyak? Syukurnya lillahi, kepada Allah. Manusia di muka bumi yang paling banyak bersyukur kepada Allah adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi wa alihi wasallam. Faqad waradat, dan sungguh telah berlaku apa hadisu, beberapa hadis kasiratun yang banyak, tata'allaku yang berhubungan apa hadis bihadza dengan keterangan ini, dengan keterangan huwa aktaru man fil ardi syukran lillah. Mislama seperti hadis rawahu yang diriwayatkan, yang meriwayatkan hadis siapa Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari di kitab Tafsirul Quran, pada pasal Tafsirul Quran bab liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaik. Itu babnya, judul babnya. Jadi ada satu pasal khusus di Sahih Al-Bukhari itu namanya pasal Tafsiril Quran. Jadi tafsir Quran dari Rasulullah. Orang atau manusia di muka bumi yang paling punya otoritas untuk menafsirkan Al-Quran kan Rasulullah. Dan Imam Al-Bukhari menjelaskan itu atau mengisyaratkan itu dengan mengumpulkan beberapa hadis yang isinya adalah penjelasan atau tafsir terhadap ayat-ayat Al-Quran. Wabihi qala, wabihi, dan dengan ma qala berkata siapa Al-Bukhari, haddatsana Shadaqah Ibnul Fadl akhbarana Ibnu Uyainah haddatsana Ziyad wa ibnu Alaqah annahu sami'a al-Mughirah yaqul qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, qama beribadah, qama itu berdiri maksudnya berdirinya Rasulullah itu untuk beribadah. Qama beribadah siapa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hatta tawarramat, sampai bengkak. Hatta tawarramat, sampai bengkak, sampai jadi bengkak. Apa qadamahu, dua telapak kaki Nabi. Apa qadamahu, dua telapak kaki Nabi. Faqila, kemudian ditanyakan lahu, kepada Nabi, ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika ma ta'akhkhara. Ghafara, telah mengampuni siapa Allah laka, pada engkau, ma terhadap dosa, taqaddama yang telah lalu, ma terhadap sesuatu, taqaddama yang telah lalu, min dzambika dari dosa-dosa Anda, dosa-dosamu. Wama, dan sesuatu atau dosa ta'akhkhara yang datang belakangan atau belum terjadi. Melihat Rasulullah sholatnya itu sampai bengkak kedua telapak kakinya, kemudian ditanyakan, ya Rasul, bukankah Allah telah mengampuni dosa-dosa Anda, baik yang sudah berlalu maupun yang belum terjadi, ya? Bukankah Anda sudah dijamin untuk masuk surga? Bukankah Anda dijamin terjaga dari dosa? Bukankah Anda dijamin untuk diampuni semua kesalahan Anda? Jawabannya Rasulullah apa? Afala akuna abdan syakura. Afala akuna, apakah tidak boleh aku menjadi? Apakah tidak boleh aku menjadi abdan, sebagai hamba syakuran yang banyak bersyukur? Kalaupun aku diampuni semua kesalahanku, atau aku dijamin terjaga dari kesalahan dan dosa, kemudian aku dijamin masuk surga, apa tidak boleh aku ini menjadi hamba yang bersyukur? Itu semua kan nikmat, ya, nikmat yang diberikan oleh Allah. Dan apa yang aku lakukan ini bentuk atau wujud syukurku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan syukur itu tidak akan pernah sebanding sebenarnya dengan nikmat yang diberikan oleh Allah. Makanya begitu Rasulullah ta'abudnya. Seperti halnya Nabiullah Daud alaihi salam ketika beliau diperintahkan bersyukur atas nikmatnya yang beliau terima, kemudian beliau menjawab, "Ya Rabbi, kaifa ashkuruka ya Allah? Bagaimana saya bisa benar-benar bersyukur atas nikmat yang Engkau berikan? Wa syukri laka ni'matun minka." Aku bisa bersyukur itu nikmat lagi, ya. Aku bisa bersyukur itu juga nikmat. Maka ketika aku diberi nikmat, kemudian aku bisa syukur, itu juga nikmat lagi. Artinya tidak pernah kita itu benar-benar menjadi orang yang telah bersyukur terhadap nikmat. Karena kita bisa bersyukur itu pun bagian dari nikmat. Ya. Jadi makanya tidak pernah sebanding antara nikmat. Kalau dibuat hitung-hitungan matematis lah ya. Kalau dibuat hitungan matematis ya tidak pernah sebanding antara nikmat dengan syukur itu. Makanya kalau kemudian kita beribadah orientasinya hanya surga, jika itu memang dibuat hitung-hitungan matematis, khawatirnya nanti Allah juga perhitungan secara matematis. Ya, kalau Allah perhitungan secara matematis, selesai, tidak ada apa-apanya kita ini. Ya, ibadah kita itu tidak seberapa. Itu seandainya buat menebus nikmat yang diberikan oleh Allah itu saja jauh dari cukup. Kita bisa beribadah itu juga bagian dari nikmat. Ya, bagaimana kita mensyukurinya? Ya, dengan menambah ibadah. Kita bisa menambah ibadah itu juga nikmat lagi. Makanya apa? Ketika kita beribadah, maka tujuan akhir kita adalah rahmat Allah. Ya. Dengan rahmat Allah lah kita bisa dipantaskan masuk surga. Dengan rahmat Allah lah dosa-dosa kita akan diampuni. Bahkan Rasulullah sendiri ketika di hadapan para sahabat menyampaikan atau menyabdakan, bersabda, "La yudkhilanna ahadan 'amaluhul jannah." Amal kalian itu tidak akan pernah cukup untuk kalian jadikan sebagai tebusan masuk surga. Nah, para sahabat kan kaget. Kemudian bertanya kepada Rasulullah, "Wala anta ya Rasulullah?" Tidak juga amal Anda ya Rasulullah. Amal Anda tidak cukup juga untuk Anda jadikan penebus surga. Wala ana, jawabnya Rasulullah. Illa ayyataghammadani Allahu bifadli wa rahmah. Tetapi Allah mencurahkan, Allah melimpahkan rahmatnya kepadaku. Makanya aku dipantaskan untuk masuk surga. Ya sebenarnya itu adalah rahmat Allah. Makanya tujuan akhir dari ibadah kita itu adalah rahmat Allah.